Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Abida dari Prodi PAI kelas A2 akan menjelaskan tentang bab ke-8 yaitu model studi Al-Qur'an kontemporer. Yang mana di sini akan diulas tentang tafsir, sastra, dan hermeneutik. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Al-Quran adalah sumber utama bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan sesuai dengan aturan Allah. Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW pada sepanjang masa. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dijadikan pedoman dalam hidupnya. Yang pertama di sini adalah ada penafsiran tentang tafsir sastra. Tafsir sastra adalah salah satu keunikan di dalam Al-Quran, yaitu adanya pengulangan kata di beberapa ayatnya. Para ulama banyak yang membicarakan keunikan ini, seperti Muhammad Qutubi misalnya, menegaskan sisi tantangan tersebut dengan berbagai gaya bahasa. Yang lebih uniknya lagi adalah terdapat pengulangan dalam satu surat yang mencapai 31 kali seperti pada surat Ar-Rahman. Dalam melakukan studi tentang pengulangan yang ada dalam Al-Quran, Muhammad Qutubi mencontohkan ibarat mengenal seseorang yang tidak mungkin dengan cara mengetahui sepotong-sepotong dari beberapa ciri fisiknya. Akan tetapi mengenal seseorang juga harus secara menyeluruh. Kelemahan yang ditemukan pada metode ini pada awal kemunculannya adalah dari sisi balaghah dalam beberapa kajiannya. Aisyah Abdurrahman atau yang lebih dikenal dengan Bintu Asyati menekankan pembahasannya pada aspek kemukjizatan Al-Quran di bidang sastra dan sebagai kesatuan rasa. Metode tafsir ini dipengaruhi oleh gaya gurunya yang juga merupakan pendamping hidupnya yaitu Amin Al-Khuli. Secara garis besar, metode kajian sastra tematiknya dapat disimpulkan dalam 4 pokok pikiran. Yang pertama tentang mengumpulkan unsur-unsur tematik secara keseluruhan. Yang kedua yaitu memahami beberapa hal di sekitar nas yang ada. Yang ketiga memahami dalalahnya dalalah al-laf. Yang keempat, memahami rahasia takbir dalam Al-Quran. Dan sastra tematik ini dalam penulisan dimaksud di sini adalah corak tafsir modern yang menganut mazhab dan aliran tematik umum. Pengkajian dihususkan pada pembahasan sastra bahasa dalam suatu surat. Yang kedua yaitu tentang hermeneutika. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, hermeneu, yang memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, mengungkapkan pikiran seseorang dalam kata-kata. Yang kedua, menerjemahkan atau bertindak sebagai penafsir atau bisa berarti penafsiran. Teori ini bertujuan untuk memahami hakikat atau pesan yang terkandung dari teks, perantaraan atau penafsiran saat memahami teks dan pemahaman audien.
Abu Zaid yang dijadikan contoh dalam kajian ini dilahirkan di Tanta, Mesir pada tanggal 10 Juli 1943. Beliau melihat bahwa tafsir seringkali digunakan untuk kepentingan politik atau yang ia sebut dengan problem al-nusus ad-diniyah. Maka ia mengembangkan pemikiran yang kritis dalam menafsirkan Al-Quran untuk menyingkap tabir patologis yang menyebabkan penyimpangan dalam interpretasi dan pemaknaan teks keagamaan. Menurutnya, yang harus dilakukan dalam mengkaji Al-Quran adalah memahami Al-Quran sebagai literatur. Literatur penafsiran Al-Quran yang selama ini dilakukan hanya berdasarkan teks Al-Quran yang ada. Oleh sebab itu, pendekatan literatur Al-Quran tersebut perlu ada penekanan masalah fakta yang ada dalam Al-Quran. Pemikiran ini diawali oleh Andrew Ripin pada tahun 1982 yang menyatakan bahwa pendekatan literatur diawali dari asumsi bahwa Al-Quran merupakan firman Tuhan, tidak dengan metode khusus. Maka, dari sinilah dijumpai perbedaan penafsiran antara satu penafsir dengan penafsir yang lain. Perbedaan ini terletak pada kesimpulannya yang mengenai maksud teks Al-Quran terhadap perkembangan dan bagaimana pemahaman terhadap sastranya. Hal ini ditulis oleh Abu Zaid dalam artikelnya yang berjudul Tafsir from Tabari to Ibnu Katsir. Dalam menafsirkan seringkali penafsir dikondisikan oleh kepribadian, prasangka, dan keterkaitannya dengan sesuatu. Hal ini menyebabkan makna yang ditafsirkan jauh dari maghza. Abu Zaid menyatakan bahwa Al-Quran itu sebuah teks ilmu bahasa yang dihubungkan dengan konteks dan budaya khusus. Maka Al-Quran sebagai suatu naskah dapat ditafsirkan dengan pendekatan kritik modern. Alasan Abu Zaid adalah agar supaya orang-orang Islam, Kristen, ateis bisa mempelajari Al-Quran karena kebudayaan Arab menyatu dengannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila di materi ini terdapat kesalahan, kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.